dan dua teman saya akan menjelaskan tentang materi proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Bagian pertama, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dibom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu tanggal 16 Agustus 1945, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu ditandai dengan penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia, Letnan Jenderal Yuichiro Nagono, menyerahkan sebilah samurai kepada pemimpin Sekutu Mayor Jenderal D.C. Hawthorne sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan yang bisa kalian lihat pada gambar di samping. Pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia mendengarkan pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia HMAS Moresby. Selanjutnya, apakah yang akan terjadi? Selanjutnya, yang terjadi yaitu pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen Widyodiningrat terbang ke darat menemui Panglima Jepang wilayah selatan. Panglima tertinggi Terauchi Hisaichi berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan, kemudian oleh golongan muda dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian dilaksanakanlah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke tempat tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Kemudian, golongan tua dan muda sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilakukan pada 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo menyebut kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Des Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta dan pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik. Proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atas nama bangsa Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia Pertama. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan formasi ini berarti negara saat itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu Komite Nasional atau KNIP. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. Kemudian membentukkan komite dan menetapkan 12 departemen sekaligus 4 menteri negara. Sidang ketiga PPKI 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan 3 badan baru untuk menunjang pemerintahan Republik Indonesia. Di antaranya, 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia Pusat atau PNI. Ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Satu, sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia di berbagai tempat. Kedua, pada 2 September 1945, Komite Van Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat Nomor 1. Ketiga, pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VII menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keempat, pada 19 September 1945 terjadi peristiwa di lapangan Ikada dan Hotel Yamato. Sidang pleno terjadi pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947 yang terjadi di Kota Malang. Sidang ini berkaitan dengan penambahan jumlah anggota dalam rangka meratifikasi Perjanjian Linggarjati dan membahas tentang penjumlahan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang semulanya berjumlah 137 orang. Sidang ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Rijswijk, Istana Merdeka. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. 1. Penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Ketiga, pembentukan kabinet parlementer. 4. Pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kelima, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지